فتفسدوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Jamaah Masjid Fathilatul A'bad yang insya Allah memberikan kemuliaan-kemuliaannya. Pada siang yang singkat ini, setelah kita salat zuhur, sesuai tema kajian kita pada hari ini adalah mentadaburi ayat-ayat kemenangan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim sangat nyata, sangat jelas sekali bahwa Allah menyampaikan melalui firman-firman-Nya. Seperti salah satu ayat yang tadi telah kita bacakan, la'allakum tuflihun, agar kamu memperoleh kemenangan, agar kamu memperoleh keberuntungan. Ayat serupa banyak yang disampaikan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa ayat surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi, ayat 45 dan 46 dan sampai ke ayat 47-nya. Meski ayat ini berbicara tentang bagaimana kondisi peperangan pada perang Badar, tetapi sejatinya kiat-kiat yang kenapa kaum muslimin pada perang Badar itu yang jumlahnya sangat sedikit, hanya 313 orang, melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah tentara-tentara yang tidak terlatih, tetapi menghadapi tentara kafir Quraisy jumlahnya yang berlipat banyaknya 1000 orang, tentara-tentara terlatih, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini apa yang menjadi rahasianya? Lebih jauh dari itu, kita bisa melihat dalam perjalanan sejarah kehidupan umat Islam, bangsa-bangsa di dunia ini. Kita bisa menyaksikan betapa Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Mekah dengan pahit getirnya, dengan segala macam ancaman, boikotan. Bahkan Rasulullah disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai orang gila, dilempari kotoran, bermacam-macam penderitaan Rasulullah. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, yang awalnya Madinah disebut dengan Yasrib, dia diganti nama dengan Madinah. Disitulah tonggak awal kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Diawali dari masjid di Madinah itu. Rasulullah memimpin umat 13 tahun, tidak untuk 74 tahun seperti kita di negeri kita hari ini. Islam mencapai puncak kejayaan-kejayaan. Islam di bawah pemimpinan Rasulullah SAW dengan Al-Quran, dengan Sunnah, menapaki, mengawali kejayaan-kejayaan dan kemenangan umat
Islam di kala itu. Kemudian kita bisa melihat betapa dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Diawali dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib selama 30 tahun. Itu juga merupakan ibarat kurva, ibarat semacam statistik. Dia berjalan menanjak terus, Islam memperoleh kejayaannya. Setelah berakhir Khulafaur Rasyidin itu, kita menyaksikan adanya kepemimpinan di bawah umat Islam dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap negeri ini dipimpin ketika itu, yaitu Bani Umayyah yang 90 tahun mereka memimpin dengan beberapa raja-rajanya. Lalu dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah sampai 1250 Masehi. Kalau kita hitung Bapak dan Ibu, hampir 600 tahun bahwa negeri-negeri Muslim belahan dunia ini dipimpin oleh umat Islam dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan itu memperoleh kejayaan, kemenangan. Kita menyaksikan sejak awal kepemimpinan oleh Rasulullah yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu kita menyaksikan lahirnya ilmuwan-ilmuwan hebat di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita lihat di seberang sana, sebut saja Amerika, Eropa, belahan negara-negara lain masih diselimuti oleh kebodohan. Bahkan Amerika ketika itu, yang hari ini umat Islam sendiri membangga-banggakan kehebatan daripada Amerika. Ketika itu Amerika belum ditemukan orang, masih gelap gulita dalam kebodohan. Kalau kita lihat bahwa Amerika baru ditemukan dengan penjelajah bahwa 1496. Jadi sangat luar biasa negara-negara Islam yang diawali di Mekah, di Madinah oleh Rasulullah SAW, di Semenanjung Arabia, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Lebih separuh daripada dunia ini dipimpin oleh raja-raja dan khalifah-khalifah dari kaum muslimin, dan itu menunjukkan kemenangan-kemenangan dan kehebatan, kesejahteraan bangsa yang luar biasa. Itu yang kita saksikan dalam sejarah. Kenapa bisa? Karena apa? Karena kaum muslimin memimpin adalah dengan Al-Quran. Kaum muslimin memimpin dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dengan demikian kejayaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf juga Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Demikianlah sangat nyata ketika dunia ini, ketika masyarakat dunia ini dipimpin oleh Al-Quran dan Sunnah, dan itu memberikan kemenangan, kejayaan, kesejahteraan kepada bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat di dunia ini. Tapi begitu setelah kerajaan-kerajaan Islam mundur karena perebutan kekuasaan, karena percekcokan, karena dapat pemimpin yang lemah dan mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka ketika itulah 1205 Masehi berakhirnya kerajaan daulah daripada Abbasiyah, dan disitulah umat Islam mengalami kemunduran sampai hari ini. Umat Islam kita berada di pinggir kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan kepada
menyempurnakan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya itu, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Lebih lanjut di dalam At-Taubah ayat 33-nya disebutkan dalam firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, yang untuk dimenangkan, untuk diunggulkan, untuk dijayakan daripada seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa jaminan Allah lah kepada umat Islam ini untuk memperoleh kejayaan dan kemenangannya. Tapi tentunya adalah dengan syarat ketika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, 600 tahun kita menyaksikan kejayaan Islam sejak di bawah kepemimpinan Rasulullah di Madinah sampai kepemimpinan Daulah Abbasiyah. 600 tahun Islam berjaya di muka bumi ini. Dan bahkan ketika Daulah Umayyah dia menyeberang ke Cordoba, di sana dia berjaya Islam 320 tahun. Islam berjaya di Andalusia yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol. Bahkan negeri Islam ketika itu berdiri perguruan tinggi yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat. Ada perguruan di Toledo, ada perguruan tinggi yang hebat-hebat di Andalusia. Dan bahkan dalam sejarah kita mengetahui orang-orang Eropa belajar Islam, belajar ilmu pengetahuan ke Toledo, ke Andalusia itu. Belajar ilmu pengetahuan dia. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa Al-Quran memang mengutamakan ilmu pengetahuan. Dan itu dibuktikan di awal kehidupan pada abad Rasulullah memimpin, dilanjutkan dengan para daulah-daulah dan raja-raja setelahnya, menunjukkan kehebatan ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari negeri Muslim. Hari ini kita menyaksikan banyak daripada masyarakat kita seolah-olah tidak percaya diri, seolah-olah merasakan bahwa yang hebat itu adalah yang datang dari Barat, yang datang dari Eropa. Padahal sejatinya jauh sebelum Eropa itu, sebelum Amerika itu ditemukan, beratus tahun ternyata kemajuan ilmu pengetahuan telah dahsyat ada di negeri-negeri Muslim. Inilah semangat pengetahuan ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, biar jangan merasa inferior. Sejatinya umat Islam lah yang beratus tahun, 600 tahun memimpin dunia dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan penuh kejayaan, dengan penuh kemenangan. Begitu pula 320 tahun dengan Al-Quran dan Sunnah. Cordoba, Andalusia, negeri di bahagian dari peta dunia adalah di benua Eropa, adalah dipimpin oleh umat Islam. Tetapi kita menyaksikan ketika raja-raja yang dari kaum muslimin yang memimpin itu, ketika dia telah tidak mendapat pemimpin yang lemah, pemimpin yang saling berseteru antara satu dan lain, maka kita menyaksikan akhirnya Cordoba yang meski 320 tahun Islam berjaya di sana, akhirnya dia dicaplok sama orang lain, orang-orang di luar daripada Islam. Jadi di dalam ayat yang saya bacakan tadi ada 6 yang bisa merupakan rahasia kesuksesan daripada perang Badar. Sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 45 dan 47 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Yang pertama,
Mari kita renungkan adanya fasbutu, adalah berteguh hati, adalah kita tabah sabar dan tidak berpaling. Itu adalah fasbutu. Dengan kita kemuliaan kita memperjuangkan apa yang kita perjuangkan, sehingga itu tidak hanya perang Badar yang bisa menangkan kaum muslimin. Ketika dimanapun kita untuk berjuang untuk apapun, bahkan untuk kepentingan individu pribadi kita, ketika bersikap kita seperti fasbutu, kita berteguh hati, pantang menyerah, berjuang istiqamah dengan kuat dan tabah, maka insya Allah ini adalah salah satu faktor kemenangan yang diberikan, yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Lalu yang kedua, di dalam surat itu disampaikan wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun, maka mengingat Allah, berdoa kepada Allah banyak-banyak agar kamu memperoleh kemenangan. Jadi syarat kemenangan, kejayaan kedua, di samping fasbutu, di samping kita berteguh hati, yang kedua adalah kita adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bahwa kehebatan, kejayaan, kemenangan yang akan kita peroleh setiap perjuangan apapun, apakah perjuangan individu, perjuangan kelompok, perjuangan agama, bangsa dan negara, kita tidak bisa berpegang kepada diri kita sendiri, tetapi adalah kita wadhkurullaha katsiran, kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah, bahwa kehebatan, kemenangan Allah berikan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah memberikan kemenangan dan dukungan kepada kita. Lalu yang ketiga, di dalam surat ayat 46-nya surat Al-Anfal itu adalah wa'atiullah wa rasulahu. Ya, itu adalah yang ketiga, adalah kita taat dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ketika perintah Allah dan Rasul kita ikuti, insya Allah apapun yang kita rencanakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, apakah untuk pribadi, golongan, kelompok, untuk bangsa dan negara, ketika kita taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, insya Allah kejayaan dan kemenangan itu akan menjadi jaminan daripada Allah, dan insya Allah akan segera akan bisa diperoleh. Dan yang keempat adalah wala tanadha, dan janganlah kamu berselisih, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Ketika kita berselisih, ketika kita berbantah-bantahan, ketika kita mau diadu domba, kita bisa menyaksikan betapa bangsa kita yang besar ini 350 tahun kita berselisih satu kelompok dengan yang lainnya, kita diadu domba. Bahkan Belanda yang jumlahnya hanya sangat sedikit bisa menguasai kita, bisa menjajah kita 350 tahun. Bukan karena hebatnya Belanda itu dia mampu menjajah kita, tetapi adalah karena kebodohan kita ketika itu. Kita sesama anak bangsa, sebahagian mereka angkat menjadi tentara-tentaranya Belanda, kemudian sebahagian dia ragu, dan yang menjajah kita sebagai orang Belandanya itu tidak lebih dari 20%. Dengan 20% kekuatannya dari tentara-tentara kita, yang 80%-nya adalah orang-orang kita sendiri yang menjajah bangsa ini. Itu yang kita baca dari sejarah. Ya Bapak dan Ibu, itulah wala tanaza'u. Al-Quran memesankan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 itu, wala tanaza'u, dan jangan kamu berselisih. Kenapa? Kalau kamu berselisih, kekuatanmu akan hilang. Kamu tidak akan berdaya untuk menghadapi musuh. Kamu tidak akan menjadi super power. Kamu akan menjadi hal yang lemah. Itulah ketika kita berselisih. Jadi hari ini apapun kita bisa menyaksikan ketika ada upaya-upaya di tengah bangsa dan rakyat kita ini yang mengadu domba umat Islam, yang mengadu domba rakyat kita, yang mengupayakan warga bangsa ini, rakyat kita ini untuk berselisih, bertengkar satu kelompok dengan satu kelompok lainnya, maka itu adalah lanjutan dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Mereka tidak menginginkan kekuatan Islam menjadi kemenangan. Mereka tidak ingin Islam menjadi menang di negeri ini, di republik ini. Dan itu adalah menjadi catatan, menjadi satu hal yang
menyampaikan. Saya bacakan artinya. Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja, kata Rasulullah, yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Jadi ini Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, perdebatan yang akan melahirkan perpecahan, yang akan melahirkan hancurnya tenaga kita, persatuan, yang akan menghilangkan kekuatan rakyat dan bangsa umat kita. Maka Rasulullah mengingatkan supaya dihindari, walaupun perdebatan itu adalah benar. Maka Rasul mengingatkan, berilah aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena apa? Karena Rasulullah, Allah dan Rasulnya sangat tahu ketika bibit perpecahan, adu domba dan lain-lain itu pastilah akan melemahkan kepada rakyat, kepada umat, kepada bangsa itu. Oleh sebab itu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46 ini menyampaikan kepada kita syarat kemenangan adalah walan tanazam, dan janganlah kamu berselisih. Karena kalau kamu berselisih akan mendatangkan kehancuran, kemarahan. Kemudian lebih lanjut pada akhir ayatnya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah memerintahkan poin ke-6 untuk memperoleh kemenangan, kejayaan adalah wasbiru. Diperintahkan dalam bersabar. Karena bagaimanapun perjuangan tanpa kesabaran tentulah tidak akan menghasilkan kekuatan dan kemenangan. Oleh sebab itu Al-Quran surah Al-Anfal 46 ini menyampaikan wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama sama orang yang sabar. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan daripada kesabaran itu adalah Allah memberikan tanpa batas. Kesabaran bagi kaum muslimin menghadapi kemenangan, kejayaan. Ketika kesabaran menjadi biasa dalam kehidupan kita, insyaallah pahala diberikan Allah kepada kita adalah tanpa batas. Dan yang terakhir adalah wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ini artinya adalah poin yang ke-6-nya, Allah melarang kita berbuat riya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah, disampaikan Allah dalam Al-Quran Al-Anfal 47 ini, bahwa pasukan kafir Quraisy itu dengan kesombongan dia mengatakan bahwa dia akan ke Badar, akan berperang dengan pasukan Rasulullah, dan dia dengan kesombongan, kecongkaan dan keangkuhannya dia disampaikan itu. Dan itulah yang mengakibatkan salah satu faktor kekalahan daripada pasukan kafir Quraisy. Meskipun jumlahnya berlipat ganda jumlahnya dari kaum muslimin. Inilah yang disebutkan untuk memperoleh kemenangan. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Jadi riya itu adalah merupakan dilarang oleh agama kita. Kalau kita berbuat riya, maka itu akan menjadikan kita bukan kemajuan, tapi adalah untuk kekalahan. Karena itu yang dipakai oleh kafir Quraisy. Sementara kaum muslimin yang menjadi tentara pasukan Badar itu, tentara pasukan Badar itu dengan jumlah yang sedikit, dengan keistiqamahan, dengan tidak melakukan kesombongan, ketawaduan, ternyata Allah memberikan kemenangan luar biasa. Dan kemenangan itu Allah berikan tidak hanya pada perang Badar.